podcast mengenai good practice and bad practice. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di podcast kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Fitria Nisa dari Lab Kesda Rokan Hilir, Peranata Laboratorium Terampil. Baiklah, mari kita perkenalan diri dulu, mulai dari Pak Rifki. Kepada Pak Rifki dipersilahkan. Baik Ibu Fitria, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifki Gustian Beni. Saya berdinas di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini saya sebagai pengembang kewirausahaan alih pertama. Oke. Halo Pak Rifki, salam kenal. Baik, kepada selanjutnya kepada Bu Putri, dipersilakan untuk perkenalan diri. Baik Bu Fitri, perkenalkan nama saya Gusti Mahaputri. Saat ini saya bertugas di Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Salam kenal Bu Putri. Selanjutnya perkenalan diri dari Bu Nada. Pada Bu Nada dipersilahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nada R. Idris dengan jabatan nutrisionis ahli pertama dari Puskesmas Rantau Panjang Kiri. Salam kenal. Kenal Bu Nada. Selanjutnya kepada Bu Nova, dipersilahkan untuk perkenalan diri Bu. Salam kenal semuanya, saya Nova Muriani. Saat ini bertugas di Dinas Kesehatan, tepatnya di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama. Baiklah, salam kenal ya kawan-kawan semua. Saya akan mulai podcast pada hari ini. Dalam kehidupan ASN saat ini, perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik semakin meningkat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk mampu bekerja secara profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di podcast ini kami akan membahas beberapa contoh praktek dari good practice dan bad practice, serta solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Saya persilakan kepada Bu Putri untuk menyampaikan pendapatnya mengenai contoh dari good practice itu bagaimana Bu Putri? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, contoh good practice di instansi saya sendiri dalam mewujudkan smart governance adalah pengelolaan administrasi yang tertib dan berbasis digital, seperti penyusunan dokumen mutu, register administrasi, dan pendataan alat serta bahan laboratorium. Walaupun pelayanan pemeriksaan belum berjalan karena masih tahap persiapan operasional, administrasi yang baik akan membantu pelayanan menjadi lebih cepat dan terorganisir nantinya. Contoh kedua yaitu pemanfaatan media informasi digital seperti media sosial atau grup komunikasi internal untuk menyampaikan informasi secara cepat dan transparan. Agar praktek ini dapat diterapkan di instansi lain, dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan berbagai pengalaman kerja antar instansi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Putri atas penjelasannya mengenai praktek baik dalam pelayanan publik. Dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa pemanfaatan teknologi dan kerjasama menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan efektif dan efisien. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Rifki untuk membahas contoh best practice yang masih sering ditemukan dalam pelayanan publik. Kepada Pak Rifki, persilakan Pak. Baik Ibu Fitria, menarik kita ya membahas mengenai bad practice atau praktik buruk dalam pelayanan publik. Salah satu yang masih sering terjadi adalah pelayanan yang lambat akibat kurang disiplinnya pegawai, sistem kerja yang manual, dan kurangnya koordinasi antar pegawai. Contohnya seperti keterlambatan penginputan data, penumpukan dokumen, serta pelayanan yang kurang responsif kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya kemampuan beradaptasi dengan teknologi membuat pekerjaan yang jadi kurang efisien. Dampaknya ini pelayanan menjadi tidak optimal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus meningkatkan disiplin, kompetensi, komunikasi, serta melakukan inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan profesional. Seperti itu, Ibu Fitria. Terima kasih ya Pak Rifki atas penjelasannya.
Dari pembahasan tadi kita mengetahui bahwa praktik buruk dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki itu semua. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nada untuk memberikan solusi dan strategi dalam mengatasi bad practice tersebut. Baik, Bu Moderator, terima kasih. Menurut saya, bad practice dalam pelayanan publik dapat diminimalkan melalui peningkatan disiplin kerja, evaluasi kinerja secara rutin, pemanfaatan teknologi digital, serta pengawasan dan motivasi dari pimpinan. Selain itu, penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan juga dapat menjadi langkah penting untuk mencapai aparatur yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan yang efektif, transparan, serta berkualitas kepada masyarakat. Sekian Bu Moderator. Bagus sekali ya Bu Nada ya. Terima kasih ya Bu atas solusi dan strategi yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nova untuk menjelaskan kaitan antara Smart ASN dalam mewujudkan Smart Governance. Persilakan Bu. Oke, baik Ibu Fitri. Menurut saya Smart Government tidak dapat terwujud tanpa adanya penerapan Smart ASN. Seorang ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki kemampuan teknologi, serta mampu bekerja sama, profesional, dan juga inovatif. Selain itu, FN juga harus menerapkan nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, di era digital saat ini, ASN tidak hanya dituntut untuk bekerja cepat, tapi juga harus memberikan pelayanan yang transparan, respon terhadap kebutuhan masyarakat yang cepat. Jika seluruh ASN sudah menerapkan hal-hal ini, maka kemungkinan besar akan terjadi pelayanan publik yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi menurut saya good practice harus terus dikembangkan dan menjadi budaya kerja. Sedangkan bad practice harus dijadikan bahan evaluasi selalu agar tidak terulang kembali di masa yang mendatang. Baik, terima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya sudah menjalani diskusi kita pada sore hari ini sangat bermanfaat dan menarik sekali. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Smart Governance sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan ASN, pemanfaatan teknologi, jasa tim, serta kemampuan ASN dalam beradaptasi terhadap perubahan. Praktik baik dan good atau good practice perlu terus dikembangkan sebagai budaya kerja positif, sedangkan praktik buruk atau bad practice harus dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga diskusi kita pada hari ini menambah wawasan menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi ASN yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria dan teman-teman. Baik, sebelum ini Pak, Bu, mau izin screenshot layar dulu ya Pak, Bu. Boleh, untuk dokumentasi ya. Iya. 1, 2, 3. Oke.